Siapa mereka ini, Pak? Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bergabung dalam barisan dakwah, mengajak masyarakat kembali kepada jalan kebenaran. Sehingga keberadaan orang ini yang dijaga oleh Allah maksum adanya. Maka yang bergabung silahkan, nggak mau bergabung silahkan, tetap kelompok ini akan ada. Maka andaikan seluruh manusia sejagat ini tidak mau menerima Islam, Allah tetap akan hadirkan beberapa orang yang menjaga agamanya. Karena agama ini dijaga oleh Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan di riwayat yang lain, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Orang yang enggak setuju dengan mereka tidak akan memberikan pengaruh buruk sama sekali kepada mereka sampai datang urusan Allah. Maka sekali lagi, kalaupun kita tidak mau bergabung dengan kegiatan dakwah ahlu sunnah yang mengajak kepada jalan al-haq, enggak masalah. Kalau Anda tidak mau, Allah akan gantikan orang lain. Sebab Allah enggak butuh kita. Sehingga yang perlu kita pikirkan justru begini, Pak. Kelompok yang memegang kebenaran ini selalu ada di muka bumi. Pertanyaannya, apakah saya termasuk kelompok mereka? Apakah saya sudah bergabung dengan mereka ataukah belum? Pertanyaan itulah yang perlu kita arahkan pada diri kita. Kelompok ini selalu ada. Saya ada di situ atau tidak? Kalau saya ada di situ, walhamdulillah, berarti saya termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk membersamai kelompok yang selalu memegang kebenaran. Saya yang butuh untuk bergabung kelompok ini. Kalaupun orang lain tidak mau, Allah pasti akan gantikan dengan orang lain yang bersedia untuk bergabung di sana. Sehingga ibarat begini, Pak. Ada sebuah perusahaan itu menjanjikan gaji yang luar biasa. Siapa yang bekerja di sini per bulan dapat gaji 100 juta. Dan perusahaan ini akan terus beroperasi, gak pernah bangkrut. Selain yang bekerja di perusahaan ini pengangguran. Berarti kerja di sini gimana, Pak? Rebutan. Dibuka pendaftaran. Sekarang dibutuhkan 100 karyawan. Yang daftar bisa jutaan. Untuk bisa mendapatkan gaji per bulan sekian. Sehingga saat orang bekerja di situ, sebenarnya yang butuh perusahaan atau orang ini? Yang butuh yang mana? Orangnya. Masya Allah. Baik. Ini ada amal mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan amal mulia ini untuk para hambanya. Maka ketika Allah syariatkan amal mulia ini untuk para hambanya, siapapun boleh bergabung. Sehingga saat hamba itu bergabung dengan amal mulia ini, sebenarnya siapa yang butuh? Hamba ataukah Allah? Hamba yang butuh. Maka hamba ketika bergabung bersyukurlah, alhamdulillah. Semoga saya termasuk di antara orang yang terpilih sebagai ta'ifah yang dikatakan oleh Nabi SAW alal haqqi dhahirin, yang selalu berada di atas kebenaran. Jika kita berada di situ, semoga ini tanda Allah milih kita. Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Anda boleh catat hadis ini. Kalimatnya bagus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat kemudian bertanya, gimana Allah mempekerjakan hamba? Maka mereka mengatakan, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah?
Qala, kemudian Nabi SAW menjelaskan, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Allah berikan taufik kepada yang bersangkutan untuk melakukan amal saleh sebelum dia mati. Sehingga kita beramal itu diistilahkan dalam hadis ini dengan kalimat apa? Dipekerjakan. Allah kasih kita taufik untuk melakukan aktivitas sehingga dengan itu kita dapat gaji berupa pahala. Disebut dengan dipekerjakan. Subhanallah. Dan itu mengajarkan kita sebuah prinsip, hakikatnya kita yang butuh pekerjaan itu. Kalaupun kamu enggak mau, Allah akan gantikan orang lain.